Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Nadeak, asal instansi dari Politeknik Negeri Bandung. Saya angkatan 12, gelombang 2 dan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, mari kita bahas apa sih manajemen ASN dan Smart ASN itu? Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN yaitu satu platform yang menjadi wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, termasuk aktivitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, serta pengembangan talenta dan karir. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau misalnya manajemen ASN itu pengelolaannya harus menghasilkan pegawai yang profesional. Profesional yang dimaksud adalah mampu melaksanakan pekerjaannya secara kompeten. Memiliki nilai dasar artinya semua ASN harus mempunyai nilai dasar berakhlak. Berartinya berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif. Jadi semua ASN harus mempunyai nilai-nilai dasar tersebut. Yang paling utama adalah manajemen ASN sebagai upaya perwujudan Smart ASN. Kualitas baik buruknya birokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Nah, aparatur sipil negara atau ASN ada sebagai aparatur pemerintahan yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik yang profesional serta terbebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Pelaksanaan Smart ASN ada sebagai upaya menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerapkan Human Capital Management strategi yang mencakup 6 poin yaitu perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi dan karir, serta peningkatan kesejahteraan. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa sih manfaat literasi digital. Nah, manfaatnya yang pertama adalah akses ke informasi atau menemukan informasi yang berkualitas. Yang kedua adalah keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga adalah keamanan online melindungi diri dari penipuan. Karena terkadang kalau misalnya kita membaca berita hoax, kita ikut termakan beritanya. Makanya sebelum membaca atau menyerap suatu informasi, kita harus mencari tahu kebenarannya sebelum berita itu adalah berita hoax. Dan lanjut kita mendukung literasi digital melalui pendidikan seperti kayak kursus dan pelatihan, ada juga melalui aplikasi yaitu alat untuk mengevaluasi informasi. Dan yang terakhir ada verifikasi juga. Nah, di sini kita bisa menghindari penipuan dan misinformasi dengan bagaimana? Dengan mencari sumber yang terpercaya. Periksa terlebih dahulu kredibilitasnya. Terus yang kedua adalah pengecekan fakta, yaitu gunakan alat pengecekan fakta. Yang ketiga adalah kewaspadaan terhadap bias, yaitu kenali dan hindari bias, jangan sampai misinformasi. Dan apa sih dampak negatif dari penipuan tersebut? Yaitu yang pertama kebingungan publik, yaitu kesalahpahaman di masyarakat karena mendapatkan berita yang tidak benar. Yang kedua adalah kerusakan reputasi, ini berdampak bagi individu maupun organisasi. Yang ketiga adalah dampak pada keputusan, yaitu keputusan yang salah berdasarkan informasi yang tidak akurat, maka diperlukan informasi yang sangat akurat. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghindari hal tersebut? Yaitu perlunya adanya program pendidikan, yaitu inisiatif di tiap instansi dan komunitas. Yang kedua adalah proyek kampanye literasi digital yang berhasil agar tidak salah informasi. Terus langkah-langkah praktisnya yaitu mengikuti pelatihan, terus menggunakan alat digital yang memadai, terus partisipasi kita dalam mengikuti diskusi atau seminar. Ini untuk menambah wawasan kita untuk menyaring berita hoax gitu. Jadi kesimpulannya adalah manajemen ASN dan Smart ASN sangat penting untuk dipahami guna mempunyai sumber daya yang kompeten guna kemajuan bangsa dan negara. Jadi sebagai ASN kita perlu untuk memahami tentang literasi digital. Jadi cukup sekian pemaparan terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.